Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adiro Siti Zakiyah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 18. Di sini saya akan menyampaikan terkait aplikasi hermeneutik kontekstual Abdullah Said. Nah, isu kesetaraan gender menjadi salah satu isu terpanas dalam pemikiran Islam kontemporer saat ini. Banyak sekali mufasir tekstual yang menilai bahwa Al-Quran memberikan lebih banyak hak kepada seorang laki-laki daripada kepada seorang perempuan. Pendekatan tekstual itu sangat bergantung pada tafsir-tafsir pramodern mengenai beberapa teks Al-Quran. Meskipun pandangan kesetaraan dan tidak setara ini bisa jadi diterima maupun tidak pada saat pramodern dan mungkin sejalan dengan konteks makro pada periode tersebut, namun para pengusung tafsir kontekstual berpendapat bahwa konteks makro saat ini sangat berbeda jauh dengan konteks makro pada saat pramodern, sehingga saat ini perlu adanya penafsiran terbaru akan teks-teks Al-Quran yang telah digunakan pada masa pramodern. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjustifikasi ketidaksetaraan pada kaum perempuan. Nah, adapun ayat yang akan kita kaji terkait isu-isu seputar kesetaraan gender ini akan saya ambil fokus pada ayat Quran Surah An-Nisa ayat 34. Nah, selanjutnya, mari kita kupas terkait ayat tersebut. Yang pertama, konteks ayat. Dalam bukunya, yakni Al-Quran Abad 21 yang menjelaskan tafsir kontekstual dan diterjemahkan oleh Irfanut Thawab, Abdullah Said menjelaskan bahwa Imam At-Tabari mengutip sejumlah riwayat mengenai kisah dalam usahanya menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat ini. Semua ayat yang ia gunakan diriwayatkan dari para mufassir generasi kedua umat Islam, yakni tabi'in. Kisah tersebut tampaknya menjelaskan terkait penyebutan pemukulan pada bagian kedua ayat ini. Dalam riwayat tersebut, seorang perempuan atau keluarganya mengadu kepada Rasulullah setelah sang suami memukulnya. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar suami dari perempuan tersebut dijatuhi hukuman kisos, sehingga turunlah ayat ini. Rasulullah lalu memanggil istri atau ayahnya kembali dan membacakan ayat tersebut. Seraya berkata, "Saya menginginkan sesuatu, namun Allah menghendaki yang lain." Para mufasir sesudahnya juga merujuk riwayat-riwayat tersebut dengan menambahkan rincian yang lebih lengkap. Misalnya Ibnu Katsir dan As-Suyuti mengutip riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jangan memukul hamba-hamba Allah atau kaum perempuan." Maka datanglah Umar seraya berkata, "Mereka telah memperlakukan para suami mereka secara tidak pantas." Lalu Rasulullah memperbolehkan suami untuk memukul istrinya. Ar-Razi dan Al-Qurtubi juga merujuk riwayat tentang seorang laki-laki yang memukul istrinya. Keduanya menambahkan riwayat tertentu seputar perlakuan terhadap perempuan di tempat lain dalam Al-Quran, yakni ayat-ayat yang tampak memberi kaum perempuan hanya setengah bagian dari laki-laki dalam hal harta waris. Yang kedua, beberapa penekanan pada tafsir-tafsir pramodern. At-Tabari mengutip pandangan Ibnu Abbas terkait frase dalam ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maksudnya pemimpin atau umaro atas mereka, bahwa perempuan seyogianya mematuhi suaminya atas apa yang Tuhan perintahkan atas kaum laki-laki untuk ditaati. Maksudnya, yakni seorang istri menaati suaminya. Jika demikian, ia berarti beramal soleh bagi keluarga suaminya dan melindungi harta milik suaminya. Tuhan mengutamakan laki-laki membiayai istrinya dan menjadi pemimpin atasnya.
At-Tabari menyimpulkan riwayat-riwayat yang terkait dengan frase pertama ayat ini dengan mengatakan bahwa ayat ini memberi hak para suami memikul tanggung jawab atas berbagai urusan kaum perempuan, yakni hak mendidik dan memerintah. Argumentasinya, kewajiban suami untuk membiayai istri secara finansial dalam bentuk mas kawin dan begitu juga selama nikah. At-Tabari mengutip juga beberapa riwayat yang terkait dengan frase qonitat. Ia menafsirkan kata tersebut dengan makna taat dalam konteks ketaatan kepada Tuhan dan ketaatan kepada suami. Masih menurut At-Tabari, bahwa frase hafidhatul lil ghaib mengindikasikan pemaknaan bahwa perempuan solihah adalah perempuan yang menjaga bagian-bagian pribadi mereka dan harta milik suami mereka ketika suami mereka tidak ada. At-Tabari menambahkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kaum perempuan, yaitu memenuhi hak dan kewajiban yang telah diberikan Tuhan kepada kaum laki-laki. Al-Qurtubi melakukan kajian kebahasaan atas lafadz qawwam. Menurutnya, lafadz ini adalah bentuk intensif dari lafadz qiyam. Dengan begitu, lafadz ini bermakna melaksanakan sesuatu, memiliki satu-satunya hak untuk membuat keputusan terkait dengannya dan berusaha menjaganya. Tidak seperti ulama-ulama sebelumnya, As-Suyuti berusaha menyampaikan seluruh penafsirannya dengan mengutip pendapat ulama masa lalu tanpa melakukan kritik terhadap riwayat-riwayat yang dikutipnya, dan ia justru menunjukkan sikap patriarki dengan mengungkapkan beberapa hadis dan perkataan para sahabat dan tabi'in. Nah, yang ketiga yaitu tafsir-tafsir modern tentang ayat ini. Dalam hal ini, Abdullah Said memberikan contoh-contoh penafsiran mengenai topik kiwamah. Ia mengatakan bahwa masih banyak sekali mufasir yang menafsirkan ayat dengan nuansa patriarki. Namun, ada juga tafsir-tafsir lain yang tidak bernuansa patriarki. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu para sarjana muslim yang menekankan superioritas laki-laki. Berikut pembahasannya. Menurut Abdullah Said, beberapa sarjana muslim seperti halnya mufasir pramodern berpendapat bahwa superioritas laki-laki atas perempuan berasal dari sejumlah kualitas hakiki laki-laki yang tidak dimiliki perempuan. Karena itu, dalam sebuah pernikahan, peran seorang suami adalah menjaga hal yang Allah bebankan kepadanya, sementara peran istri adalah menaati Tuhannya dan suaminya. Ulama modern Syiah yaitu At-Tabatabai berpendapat sama dengan ulama pramodern seperti Ar-Razi dan Al-Qurtubi yang mengatakan bahwa laki-laki memiliki karakteristik alamiah tertentu seperti rasionalitas yang lebih kuat dari perempuan. Mereka juga lebih kuat dalam hal menangani berbagai kesulitan dan melakukan tugas-tugas berat. Dalam tafsirannya, ia berpendapat bahwa kiwamah bukanlah aturan spesifik atas kendali suami berkaitan dengan istri, namun itu merupakan sebuah pernyataan umum yang berlaku di masyarakat luas. Abdullah Said mengutip Tahfim Al-Quran karya Abu A'la Al-Madudi yang menyatakan bahwa laki-laki itu superior dari perempuan secara umum dan dalam keluarga. Nah, untuk mendukung pendapatnya ini tentang wanita solihah, ia mengutip riwayat yang disebut para mufasir pramodern. Namun, menurut Al-Madudi, ketaatan kepada Tuhan adalah di antara yang paling penting ketimbang ketaatan kepada suami dan lebih utama atasnya. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan non-patriarki, yaitu tafsir-tafsir yang tidak bernuansa patriarki. Beberapa sarjana muslim memandang kiwamah atau kepemimpinan dengan cara yang seimbang, dengan memberikan laki-laki sebuah peran kepemimpinan di dalam keluarga dan membebankan mereka dengan tanggung jawab atas istri mereka, termasuk menafkahi secara finansial. Rifat Hasan sebagaimana dikutip Said dalam An Islamic Perspective mengatakan bahwa qawam berkaitan dengan ekonomi, yakni mencari nafkah. Dia menunjukkan bahwa Quran Surah An-Nisa ayat 34 khususnya kalimat pertama dalam ayat ini bersifat normatif ketimbang deskriptif, karena tidak semua laki-laki menafkahi istrinya. Menurutnya, meskipun Al-Quran membebani suami dengan tugas sebagai pencari nafkah, hal ini tidak berarti bahwa perempuan tidak bisa atau tidak boleh menafkahi dirinya sendiri.
Aminah Wadud, Asma Barlas, dan Azizah Al-Hibri juga menganggap kiwamah bersifat fungsional, terkait sosial dan tidak melekat secara ilmiah. Mereka berpendapat bahwa peran laki-laki sebagai pelindung dalam ayat ini dihubungkan dengan peran ekonomi sang suami sebagai pencari nafkah dan dinamika gender pada abad ke-7 Masehi secara keseluruhannya. Karena itu, jika suami tidak lagi memiliki sumber material yang lebih besar, hilanglah kiwamah padanya. Al-Hibri berpendapat bahwa status laki-laki dan perempuan itu setara berdasarkan Quran Surah At-Taubah ayat 71. Argumentasinya adalah bahwa laki-laki tidak bisa memiliki superioritas penuh atas perempuan karena perempuan juga adalah aulia atau pelindung, penanggung jawab, dan juga pengarah. Nah, untuk memenuhi rumusan double movement yang digagas oleh Rahman, Said menawarkan langkah yang tidak hanya berhenti pada step 2 dan 3 saja. Ia menekankan setelah adanya langkah tersebut dilanjutkan untuk melihat realitas kehidupan masyarakat yang ada pada saat itu. Nah, disinilah letak perbedaan yang terlihat dari Rahman dan Said. Jika Rahman hanya bersifat umum, dalam artian Rahman tidak menekankan langkah-langkah konkret dan batasan dalam melihat realitas di masyarakat, maka Said melakukan hal sebaliknya. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai yang harus dipegang ketika melihat masa lalu teks-teks tersebut, yang mana tujuannya untuk dapat diterapkan kepada realitas masyarakat sekarang, sehingga Said ini tidak saja mengikuti hermeneutika yang bernuansa objektif maupun subjektif. Namun, Said ini menggagas hermeneutika pembebasan yang dalam tiap langkah kerjanya, hermeneutika itu sesuai dengan tindakan dan konteks yang berdasar pada nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.